Juga kita di modul terakhir yaitu modul 7 dengan judul sequential dan state machine. Pada modul 7 kali ini bertujuan untuk agar kita dapat menyelesaikan praktikum ini dengan kemampuan menggambarkan diagram state machine dari uraian lisan, masukkan desain VDL, membuat simulasi dan memverifikasi kebenaran dari desain state machine. Kita juga dapat menggabungkan dengan saklar debugger, clock divider, dan Quartus 2. Oke, baik. Mari kita bahas. Jadi konsep dasarnya ya, di sini dasar-dasar teori adalah bahwasannya state machine itu adalah sebuah logika atau sebuah sistem logika sequential yang berpindah dari satu keadaan state ke keadaan lain berdasarkan input yang diberikan. Output dari sistem tergantung pada Mealy machine, yaitu output bergantung pada input dan state atau Moore machine Moore. Output hanya bergantung pada state saat ini. Oke. Kita masuk ke penjelasan apa itu state machine. Ya, sepertinya di sini ya saya akan coba terangkan sendiri sepemahaman saya bahwasannya state machine yang dibahas pada modul kali ini itu memiliki 6 state. Bisa kita lihat. Yaitu S0 ya ini sampai ke S5. Jika kita ini dia. Oke. S0 ini menunggu tombol ditekan. Bila tombol ditekan, input sama dengan 1, transisi ke S1 ya. S1 menunggu tombol dilepas, input sama dengan 0 ya kan, lalu lanjut ke S2 dan output 1 atau on. Jadi nggak langsung ya, jadi menunggu dilepas dulu. Nah, S2, S3, dan S4 adalah transisi otomatis step clock tick. Output 2, 3, dan 4 aktif satu persatu. Setelah S5, mesin kembali ke S0, yaitu off. Seperti itu. Diagram keadaan state dia ya, jadi gambarannya adalah seperti tadi ya untuk state machine yang digunakan saat ini. Kita akan coba masuk ke cari dari apa yang saya sampaikan tadi yang kurang. Jadi ada langkah-langkah yang harus kita ikuti. Nah, di sini ada referensi ya cukup banyak ketimbang sebelumnya dasar teori. Nah, itu sudah sempat saya singgung untuk prosedur state machine ini. Ya, ini bener ya, mulai ke 6. Oke. Nah, kita ada simulasi. Kita akan coba buat folder baru. Kita harus membuat folder baru dulu untuk diagram filenya.
kita percepat sedikit ya. Kita akan langsung masuk ke percobaan sekuensial, yang dimana saya akan coba perisi sedikit-sedikit ya. Oke, ini seperti biasa mengimpor ya standar atau library standar digital VHDL. Kemudian untuk entity seperti biasa juga, kali ini entity-nya bernama sequential, menerima input 4 tombol ya. Iya bener, 4 tombol. Saya nggak ada 3. 4 tombol dan 1 clock. Oke. Ya. Terus kemudian untuk arsitekturnya lihat di sini. Nah, ini itu adalah state variable bertipe pulser yang berarti yang menggambarkan dari first ini type pulsar is first, second, third, and fourth. Jadi itu kurang lebih seperti itu ya. Nah, proses utama itu dimulai dari begin yang dimana ini dipicu oleh ini ya, ini triggernya ya, tergantung juga pada sequence-nya. When first hitung if tombol. Oke. Jadi jika tombol itu bernilai 0, tombol pertama bernilai 0, then sequence first 1 0 0 0 0. Nah, jadi hanya akan menyalakan ini output 1. Nah, kecuali when second jika oke. Nah, ketika tombol 1 itu ditekan, kemudian dilepas, ya kan? Baru sequence seperti ini. Baru ke 2, ya kan? Baru dia berpindah ke 2. Dan bisa dilihat, oke, ini tombol 2 3. Nah, ini seterusnya nih. Jadi harus klik nah gitu. Jadi dari tombol 1 dia menyalakan tombol yang pertama itu tadi. Ini tombol 0 menyalakan ini, terus yang tombol 1 menyalakan output 2, tombol 3 menyalakan output tombol 2 ya menyalakan output 3, dan seterusnya sampai berakhir. Dan kembali ke first ya. The bouncer, kita
masuk ke script debouncer. Di debouncer sendiri ya seperti biasa ini, kemudian untuk di sini ada entity-nya debouncer ya, sama ya, dimana untuk kestabilan karena biar nggak memantul, jadi lebih stabil karena kita menggunakan debouncer. Arsitektur hasil of debouncer is ini arsitekturnya. Sini ada sinyal OP1, OP2 dan OP3. Saya kurang, mungkin sebagai apa ya, register ya, delay apa. Oke, kita langsung aja ke begin. Mohon maaf. Oke. Sini sedikit lebih cepat ya. Dimana itu output OP data hanya high. Itu hanya OP data hanya akan high jika 3 register ini itu bernilai high. Jadi untuk menyaring noise kita menggunakan 3 register ini supaya harus menggunakan 3 untuk memberikan nilai high kepada OP data. Oke, statement machine without control input. Nah, ini sepertinya cukup panjang. Ya biasa. Terus juga ini entity-nya beda ini. Ya ini ada 2 ini ya. Ada 2 satu ya. Satu ding. Satu STD dulu Ci. Satu siapa ya? Itu 0. Ya itulah ya. Oke, kita langsung masuk saja ke ini ya, masuk ke begin aja. Kondisi input dimana dia bersatu, clocknya juga 1. Nah, jadi di sini setiap clock tick, itu maka state akan pindah satu persatu. Ya kurang lebih seperti itu ya. To Q. Nah, ini adalah gray dari ini. Masih ada waktu, coba kita perinci lagi untuk
machine with control. Ya. Oke, untuk set machine with control input. Astagfirullah. Jadi outputnya itu akan berdasarkan state. Oke, kita bahas satu persatu. Sedikit saja. Kombinasi ya, mulai dari proses ini itu kita akan mulai dengan kombinasi input mempengaruhi arah transisi arah transisi ya. 1 dan in 2 0, ini 1 sama dengan 1 dan ini 2 sama dengan 0, maka S1 baru 1. Jadi harus kemudian when S1, nah ini bisa dilihat, dan status 2 seperti ini. Oke, selebihnya bisa pelajari masing-masing. Untuk selanjutnya di rumah saya cukupkan. Wassalamualaikum. Saya kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.